warahmatullahi wabarakatuh dari Poti House Jalan Dr. Mansur. Move Radio akan mengudara kembali bersama dengan Bung Halis. Program kita, tujuan kita adalah apa kata Bung Halis. Nah, pagi hari ini saya sengaja mengundang orang yang boleh dikatakan cukup terkenal untuk saya bawa bercerita pada pagi hari ini dalam mengenal masyarakat kita, dalam kita mengenal provinsi kita, dalam kita mengenal kota kita. Nah, beliau adalah seorang yang boleh dikatakan bukan sembarangan. Karena kalau saya baca daripada profil yang saya tulis, dan untuk ini mungkin saya perlu perkenalkan nantinya, tentu Anda bisa menduga-duga siapa yang bersangkutan. Nah, beliau seorang laki-laki berusia 59 tahun, kelahiran 1964, dan boleh dikatakan orang yang cukup makan asam garam, yang pasti bukan asam sulfat, dan asam garam yang sudah dinikmati oleh beliau dalam jabatan-jabatan untuk berkarya. Beliau adalah pernah menjadi wakil ketua Kadinda Medan, pernah juga menjadi wakil ketua REI Sumatera Utara, kemudian wakil ketua DPD KNPI Sumatera Utara di sekitar 1998-2001, kemudian pernah menjadi ketua umum BPC HIPMI Medan, pernah juga menjadi ketua Kadin Medan, ketua umum BPD HIPMI Sumut. Nah, itu karir yang sebelum menjadi seorang birokrasi. Nah, untuk Anda mungkin mengenal beliau, satu-satunya boleh dikatakan satu-satunya orang yang menjabat sebagai kepala daerah di salah satu kabupaten yang baru dimekarkan, yaitu Sergei. Beliau adalah Bupati Sergei yang pertama yang dijabat dari 8 Agustus 2005 sampai 16 Juni 2013. Kemudian meningkat menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara 16 Juni 2013 sampai 25 Mei 2016. Beliau adalah Wagubsu yang ke-7. Kemudian karirnya meningkat lagi. Gubernur Sumatera Utara 25 Mei 2016 sampai 16 Juni 2018. Nah, dalam kiprah politiknya juga beliau ini adalah orang yang cukup tangguh. Pernah menjadi pengurus di Partai Golkar sampai 2015, kemudian Nasdem 2015-2023, kan kembali di 2023 sampai saat ini berkiprah di partai politik Perindo. Nah, tentu setelah membaca profil-profil yang bersangkutan ini, kita akan mengenal siapa beliau. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI. Saya sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Halis. Ya, apa kabarnya? Kabar baik. Sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, dalam kondisi sebagaimanapun kita harus pertahankan kesehatan ya. Ya, benar-benar. Iya, alhamdulillah. Meriah sekali kalau kita baca profil daripada Tengku Eri ini ya. Dari mulai jenjang bawah sampai terus ke jenjang atas. Ini orang-orang yang betul-betul bertuah. Apalagi kalau kita simak dari belakang, latar belakang ya. Alangkah bahagianya kedua orang tua almarhum almarhumah ya, melihat bahwa di antara dua anaknya adalah orang-orang besar di Sumatera Utara ini. Kita tentu mengenang almarhum Haji Tengku Rizal Nurdin ya. Beliau adalah abang anda daripada Bapak Insinyur Heri ini, kan begitu ya, Bun? Ya. Baik, Tengku Eri, saya kepingin barangkali mengingat kembali flashback tentang masa-masa ya Tengku Eri sebagai gubernur. Kalau kita lihat, Gubernur Sumatera Utara ini membawahi wilayah lebih kurang berapa ya kilometer ya, 72.000 kilometer katanya Provinsi Sumatera Utara, dengan penduduknya sampai 2022 15 juta. Mungkin di masa Tengku Eri memimpin tempoh hari
luas wilayah tetap 72, tetapi jumlah penduduknya begitu sedikit kecil. Apa yang dirasakan dalam memimpin suatu wilayah yang begini besar, Query? Ya, terima kasih Bung Halis dan seluruh pemirsa yang mendengar acara ini. Saya tentu bersyukur ya pernah menjadi salah satu pimpinan di Provinsi Sumatera Utara sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai dengan saat ini itu hanya ada 18 ya gubernur definitif dan saya salah satunya sebagai gubernur yang ke-17. Nah, oleh karena itu tentu saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ini semuanya tentu adalah anugerah darinya. Karena saya tidak bercita-cita sebenarnya untuk menjadi pejabat apalagi sampai tingkat gubernur. Oh begitu ya. Ya, kepinginnya jadi pengusaha terus gitu. Jadi memang setelah saya menamatkan sekolah dari SD, SMP, SMA dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara, saya masuk itu di Fakultas Teknik, jurusannya elektro. Elektro ya. Sebenarnya kenapa saya ingin masuk ke elektro? Karena saya ingat dulu mungkin Bung Halis dan pemirsa masih ingat di tahun-tahun 83 bahkan itu berlangsung hampir 30 tahun. Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya itu krisis listrik. Krisis listrik. Jadi cita-cita saya sebenarnya hanya ingin membangun perlistrikan di Sumatera Utara ini. Karena ketika itu saya kesal sekali. Ketika saya mau ujian Eptanas dulu namanya, ujian akhir SMA itu tiba-tiba mati lampu. Sehingga kita belajar pun pakai lampu templo atau lilin lah. Gitu. Karena memang Sumatera Utara memang sangat luar biasa pada masa-masa itu ya. Mati lampu hampir 2-3 kali seminggu, bahkan menjelang 2013 itu ya itu sudah seperti minum obat 2-3 kali sehari. Betul. Pemirsa pun pasti masih ingat itu. Itu berlangsung 30 tahun lebih. Ya. Ternyata alhamdulillah saya sampaikan kepada Bung Halis dan pemirsa juga, cita-cita saya memperbaiki listrik di Sumatera Utara itu akhirnya kesampaian juga walaupun tidak sebagai pegawai PLN. Ya, karena teknik elektro itu kan kebanyakan jadi pegawai PLN ya. PLN atau Telkom gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika saya menjadi gubernur Sumatera Utara tahun 2015 itu, saya kan dipanggil ke istana. Saya ditanya sama Pak Presiden, kira-kira apa masalah masyarakat Sumatera Utara? Langsung saya teringat masalah yang paling krusial Pak, izin saya, itu adalah masalah listrik Pak. Masalah listrik ya. Kenapa? Karena di sana di Sumatera Utara Pak mati lampu itu sudah seperti minum obat Pak, saya bilang 2-3 kali sehari. Jadi mohon dukungan dari pemerintah pusat karena yang kalau masalah kelistrikan itu kan bukan kewenangan wali kota, bukan kewenangan provinsi ya. Itu kewenangan pusat itu. Kewenangan pusat. Kemudian saya dijelaskan bahwa kita sedang melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik di beberapa tempat. Tapi langsung saya sampaikan juga kalau kita menunggu pembangunan itu mungkin selesainya sampai 5 tahun lagi Pak. Sementara ini adalah masalah yang sangat urgent dan harus dilakukan secara crash program atau program yang dipercepat lah. Alhamdulillah ternyata yang saya sampaikan itu didengar oleh pemerintah pusat ya, khususnya Bapak Presiden. Itu kemudian Sumatera Utara mendapatkan kapal listrik. Kapal listrik terbesar di dunia disewa sama pemerintah pusat. Dan itu saya yang diminta langsung untuk menjemput dan melepas kapal itu dari Turki. Itu saya ingat sekitar bulan menjelang Ramadan tahun 2015. Ya, menjelang Ramadan. Kalau tidak ngamuk aja kita bulan Ramadan. Waduh, kalau tidak saya nggak tahu. Sebagai gubernur habis kita dicaci maki. Apa ini pemerintah mati lampu terus. Dan alhamdulillah kapal itu saya lepas. Itu krisis listrik itu pada masa kepemimpinan Pak Eri? Tidak, krisis listrik itu sudah berlangsung 30 tahun Bung Halis. Sejak tahun 83 Bung Halis sampai tahun 2013 itu lebih parah lagi. Dan kesempatan saya bisa berbicara kepada Pak Presiden itu kan tentu setelah saya menjabat. Ya, menjabat sebagai gubernur, saya sampaikan masalah ini karena ini masalah sangat krusial sekali. Dan ini saya rasa masalah listrik ini juga inti dari segala masalah. Kalau kita bicara lapangan pekerjaan misalnya, ada investor yang datang ke kami ingin membangun pabrik dengan menampung karyawan 5.000, 10.000 orang. Itu semuanya akhirnya tidak jadi karena tidak ada di listrik kita. Nah akhirnya mereka pergilah ke negara-negara tetangga seperti Vietnam, Laos dan sebagainya. Nah, alhamdulillah apa yang saya sampaikan itu direspon oleh pemerintah pusat. Kita terima kasih kepada Bapak Presiden ya. Kemudian
sambil menunggu pembangkit-pembangkit itu siap dibangun, maka Sumatera Utara khusus itu disewakan kapal listrik. Ya. Memang ada beberapa daerah juga yang krisis listrik, disewakan juga kapal listrik, tapi Sumatera Utara itu yang terbesar. Ya. Jadi seperti hotel lantai 7 atau lantai 8 gitu, itu tapi kapal dia, dan isinya pembangkit listrik. Itu pada saat itu kan kita kan sudah punya Inalum ya, yang akan memberikan distribusi. Ya, jadi begini Bung Alis, kalau kita bicara kelistrikan itu kan tentunya Inalum saya tidak cukup. Karena Sumatera Utara seperti tadi disampaikan Bung Alis ada penduduknya 15 juta. Itu kita kan terbesar di luar Pulau Jawa ya, setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu Sumatera Utara keempat kita terbesar. Sementara Aceh misalnya dengan penduduk 4 juta lebih kurang, Sumatera Barat juga seperti itu listriknya lebih. Listriknya lebih. Kita kurang karena penduduk kita padat. Padat. Nah, Oke. sementara tidak ada jaringan transmisi yang mengalirkan listrik yang lebih di Aceh atau di Sumbar itu ke Sumut. Jadi itu juga sedang dibangun dan di samping pembangkit-pembangkit lain seperti Sarula, Pangkalan Susu ya. Kalau Inalum saya nggak cukup karena Inalum itu lebih banyak dipakai untuk pabriknya sendiri. Baik. Jadi diberikan kepada masyarakat itu pada saat dia tidak mengalami beban puncak itu diberikan ke masyarakat. Ya. Nah, jadi memang perlu banyak pembangkit. Jadi alhamdulillah lah sejak Ramadan ya 2015 itu saya menjemput kapal itu dan tiba di sini kira-kira pertengahan Ramadan selama 2 minggu perjalanan. Ya. Saya masih ingat 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 itu saya sampaikan kepada publik ya, kepada masyarakat, insya Allah sejak Ramadan atau pertengahan Ramadan 2015 sampai ke depan Sumatera Utara bebas dari krisis listrik yang sudah berlangsung 30 tahun lebih. Dan alhamdulillah itu terjadi. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, ya artinya dibandingkan ya dengan harapan daripada masa Pak Eri sebagai gubernur waktu itu. Krisis listrik itu adalah merupakan suatu problema waktu itu, kan begitu ya. Sekarang Pak Eri melihat sudah merasa puas. Ya, saya rasa kalau masalah puas atau tidak puas kan kita tergantung masyarakat, Bapak. Saya beberapa kali bertemu dengan masyarakat, saya tanya, gimana sekarang masalah listrik? Alhamdulillah Pak, sudah tidak ada masalah lagi. Kalaupun ada pemadaman itu hanya karena perawatan. Ya perawatan wajar lah, mungkin ada sekali. Ya artinya pembangkit-pembangkit sekarang sudah siap lah semua diselesaikan ya. Ya termasuk tentu pembangkit yang paling besar itu kan panas bumi yang ada di Sarula. Itu kan sudah ada beberapa yang masuk ke sistem, kemudian ada PLTU di Pangkalan Susu juga udah bangun lagi tahap ketiga dan 4-nya. Kemudian juga itu tadi interkoneksi antara provinsi sini yang lebih, Aceh lebih bisa udah sampai ke Sumut disampaikan listriknya, dan Sumatera Barat yang lebih bisa disampaikan ke Sumut. Sehingga ini boleh dikatakan alhamdulillah ini prestasi yang luar biasa ya, karena 30 tahun itu sudah begitu banyak pimpinan kita ya, presiden kita, gubernur kita baru selesai pada 2015. Ini tentu saya ingat begini Pak Tengku Eri. Kalau saya tidak salah catat ya, ada pernah tertulis tentang misi sewaktu Pak Eri menjadi mencalonkan diri sebagai gubernur itu. Nah, salah satu misinya itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, kemudian punya integritas, bertakwa dan kompetensi. Nah, apa yang Pak Eri bayangkan di sini dalam menciptakan? Apakah sumber daya manusia kita itu Sumatera Utara nih? Artinya kan melihat bahwa pembangunan Sumatera Utara ini kan boleh dikatakan agak sedikit lamban lah dibandingkan. Tapi jawabnya nanti sebentar lagi. Kita harus break lebih dahulu Pak Tengku Eri. Nah, untuk movers kita harus break dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.